Oke. Nah, hari ini kita mau coba ngelanjutin proyek yang kemarin ya. Nah, sebelum masuk ke proyek yang kemarin Mister sama Asyam coba susun untuk mereview apa yang udah Asyam pelajari. Sekarang coba buka kembali gamenya Asyam yang udah dibuat. Yang punya Asyam. Nah, coba lihat. Coba Asyam bukain yang game yang dibuat Asyam kemarin. Kita mau cek-cek kodenya. Kemarin udah dipelajari cek-cek kode Asyam yang udah dipakai kemarin minggu belum. Oke, nanti kita coba review bareng-bareng ya. Coba dilihat dulu. Screencast-nya Asyam belum muncul. Bentar. Oke. Lagi sebentar dulu. Oke. Nah, sip. Oke, udah kelihatan. Nah, aku bisa ngalahin permainannya lagi gak? Kenapa? Aku bisa ngalahin gamenya lagi ya? Iya. Nah, itu ada apa tuh? Ada rintangannya. Terus apa lagi? Hati-hati kena. Nah, kayaknya. Ada rintangannya, ada platformnya. Kenapa itu? Nah, itu kan bisa dia kalau yang ini kalau dia menyentuh platformnya dia bisa lompat ke arah yang berbeda. Bisa nempel kayak cicak. Nah, sekarang coba kita membuat yang kondisi yang kita review ya. Kita kondisinya bentuknya seperti ini, yang sederhana dulu. Jadi ceritanya kenapa tuh? Tadi Asam cuma lagi jalan di platformnya tiba-tiba mati gini yang Asam kurang suka gitu. Bentar ya. Bentar mau Oke, Mister sudah kembali. Nah, sekarang kita coba ngelanjutkan apa yang udah tadi Asyam coba buat. Kita review bareng-bareng bagaimana sih kondisinya. Kenapa kok dia bisa lompat, kemudian bisa kondisinya nyangkut di platform. Nah, kita buat yang sederhana nih. Jadi nanti ada beberapa, kalau sempat nanti kita buat 2 review. Mana Asyam? Suaranya Asyam gak kedengeran.
Mati sendiri tadi. Asam cuma lagi jalan tiba-tiba mati. Oke, nah sekarang kita coba review ya. Nah, Mister coba share screen dulu. Oke, bisa. Nah, ini dia. Share screen Mister udah muncul belum di tempat Asyam? Udah. Udah ya. Nah, sekarang kita coba lanjutin yang kemarin ya dengan cara mereview apa yang udah Asyam buat sebelumnya di gamenya Asyam. Nah, kemarin kita udah coba kontrol nih, kontrol gamenya, kontrol si kucingnya. Oh, bentar, suaranya Asyam, suara lagunya kenceng banget. Widih. Nah, sekarang kita coba tambahin yang kayak gini ya. Dia bisa kalau kena jebakan di bawahnya, misalnya kita buat lava nanti warnanya merah di review game kita. Nah, bentuknya kayak gini, nanti ada lompat-lompat dan sebagainya. Supaya nanti dia permainannya ada tantangannya. Wih. Wih, hati-hati kepenyet. Nah, kan? Nyaman. Itu. Iya, kena. Dasar. Licin. Mainnya terus itu sih. Udahlah. Ya, kita review bentar ya. Kita review apa yang udah tadi Asyam demonstrasikan di gamenya. Nah, di tadi itu ada kondisi yang kalau kena di bagian laharnya, dia akan meninggoy, ya kan? Atau kalau enggak, kita buat aja ke kondisi semula. Tadi kan dia posisinya balik ke checkpoint ya. Nah, sekarang kita coba di review game kita ini. Nah, Mister akan masuk di review gamenya. Kita akan coba tambahkan itu. Sekarang coba bantu Mister bagaimana cara buat kalau misalnya Mister buat ada di sini ada lahar. Sekarang Mister mau coba edit dulu kostumnya. Kostum, backgroundnya. Oke, yang awalnya seperti ini, Mister akan ganti. Di sini akan ada warna merah. Warna merah. Oh, wih, kenapa ini? Oke, Mister masuk ke backdropnya dulu. Mister mau sedikit edit dulu. Yang warna merah. Oke, warna merah. Yes. Sekarang Mister mau coba buat sedikit jebakan di sini. Ada warna laharnya yang harus dilewati oleh si kucing. Oke. Nah, kucingnya ada di sini. Nah, sekarang kita buat nanti kalau kucingnya menyentuh ini yang merah-merah, dia harus kembali ke posisi awal. Nah, kira-kira codingannya gimana nih? Kita review coba bareng-bareng. Ini kemarin kita udah buat seperti ini kan, yang udah kita buat. Mister mau singkirkan dulu, pinggir-pinggirin. Nah, kalau dibuat dia menyentuh yang warna merah ini, si kucing harus kembali ke posisi awal. Posisi awalnya di sini.
Gimana? Kalau berdasarkan game yang tadi dibuat oleh Asyam, ada tuh. Asyam tadi buat yang checkpoint. Kayak dia kalau dia kepenyet atau kena apa tadi lahar di bagian bawahnya, dia akan kembali ke posisi checkpointnya. Nah, sekarang ini nanti gimana caranya supaya si kucing kalau menyentuh ini, dia harus kembali ke posisi awal. Nah, kalau ini kan sekarang, misalnya Mr. Luck jalan ini, nah dia masih bisa lewat nih. Masih bisa aman dia. Nah, dia harus lompat atau harus menghindar. Nanti ada caranya. Yang kedua pakai platform atau dia harus menghindar langsung seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau dia menyentuh ini merah, dia harus kembali ke posisi ini. Kebayang, Asyam? Halo? Asyam? Tes, suara Mister masuk? Halo, Asyam? Apakah suara Mister kedengaran di sana? Kedengaran. Oke. Nah, sekarang gimana nih? Coba Asyam bantu Mister. Yang tadi yang sudah Asyam buat kan bisa kembali ke posisi checkpoint nih. Nah, checkpointnya ini anggaplah dia posisinya di sini seperti yang Mister tampilkan di gambar. Kalau si kucingnya menyentuh ini dia harus kembali ke posisi awal. Kira-kira codingnya gimana nih? Kalau yang tadi Gak tahu. sama kayak yang tadi gimana? Gak tahu. Belum tahu. Coba ini dibuka dulu yang tadi Asyam buat gamenya. Kita coba cari di situ yuk. Bagian orangnya mana? Bagian orangnya. Coba diklik ke bagian orangnya. Ada nggak di situ? Oke, kita coba lihat bagian orangnya. Mana kode bagian orangnya? Nah, player itu. Nah, kita coba apakah ada yang dia nanti menyentuh lahar. Laharnya itu di sini apa ya? Nggak terlihat kah? Coba scroll ke bawah. Apa Mister? Iya. Apa? Yang bentuknya lahar mana? Sprite yang bentuknya lahar tadi di bagian bawah lava. Coba di scroll ke bawah. Susah banget. Susah. Kenapa? Scroll bawahnya susah. Ah. Kenapa? Ini ya? Lagi nge-lag atau gimana? Nggak tahu, ini waktu masih nyoba nge-install gak bisa. Oke, ya dah. Kita coba langsung ke previewnya ya. Oke, Mister coba bantu. Nah, untuk melihat dia atau untuk membuat codingannya ini supaya kalau dia kena yang lava, misalnya yang merah ini adalah lava ya. Dia harus balik ke posisi semula, kita harus gunakan conditional statement. Sama kayak tadi yang punya Asyam. Gunakan conditional statement apabila dia menyentuh yang lavanya, maka dia harus kembali. Nah, sekarang conditional statement-nya kira-kira ditaruhnya di mana nih, Asyam? Yang di sini apa yang di sebelah sini? Bingungnya. Hah? Asyam bingungnya di situ tuh. Naruhnya ininya, laharnya ya. Naruh laharnya karena dia bebas, gak ada pengaruh sama kontrolnya, maka kita bisa nempatin mau di sebelah kiri atau mau di sebelah kanan atau di sebelah ini kan kalau yang kanan kan kontrol kanan kiri ya pergerakannya si kucing. Kalau yang sebelah kiri ini ngontrol untuk lompatnya pakai spasi. Boleh dimanapun. Nah sekarang misalnya kita buat dia ada di kontrol ini aja deh. Kontrol untuk yang di bagian spasi. Kontrol untuk si kucingnya. Kita tambahkan jika. Nah jikanya ini kira-kira kenapa? Kalau dia menyentuh ini kira-kira kita pakai komen yang mana nih? Udah ada nih jikanya. Touch yang mana yuk? Kita sensor dulu. Menyentuh yang mana nih? Ada banyak nih. Menyentuh pointer mouse. Nanti dalamnya juga ada banyak-banyak nih. Pinggir ada. Kemudian ada warna. Menyentuh warna merah. Oke, nice. Nah, sama kayak tadi kan. Lahar. Kalau ini kan warna. Pakai warna.
Kalau seperti ini, jangan lupa gunakan yang ini ya, eyedrop nih ya, supaya pas warnanya. Oke, sekarang misinya adalah ketika ini menyentuh warna merah, dia harus kembali ke posisi semula. Berarti kita pakai yang apa nih? Ada gerakan, tampilan, suara. Goto. Pakai palet apa? Goto. Pakai yang goto. Oke, goto. Gotonya yang ini ya, pergi ke X-nya nih ya, goto XY ya. Nah, ini kebetulan Mister udah setup nih, minus 200 sama minus 131. Di sini udah otomatis juga muncul. Tinggal kita pasang di sini. Nah, sekarang kalau kita runningkan. Nah, ya kan? Dia nggak bisa. Nah, balik lagi ke posisi awal. Jadi kayak tadi pada saat Asyam memainkan yang kalau dia menyentuh lava, maka dia akan kembali ke posisi awal. Bayang ya? Jadi kita bisa gunakan conditional statement. Nah, lavanya bisa macam-macam. Bisa pakai warna. Bisa pakai misalnya Asyam punya sprite. Mister di sini Asyam buat sendiri paint. Kemudian buat gambar lava sendiri, boleh. Nanti ditaruh sini. Jadi nanti lavanya kalau ini tadi Mister pakai yang gambar di backdropnya. Tapi kalau nanti Asyam punya sprite sendiri yang gambar lava atau gambar api misalnya, diambil dari Google Image juga boleh. Jadi tergantung dari Asyam. Kalau yang tadi kan Asyam menggunakan yang gambar lava yang di bagian bawahnya ada gradient. Ada warna orange ke merah dan sebagainya, itu boleh. Nah, ini tadi untuk jebakannya nih. Jebakannya udah jadi nih satu. Nah, sekarang untuk sama seperti yang sebelumnya Asyam, ada platform yang bisa dinaikin. Nah, kita bisa buat dari sprite. Kalau ini tadi jebakannya Mister mencontohkan langsung dari gambar. Kalau sekarang kita coba dari menggunakan sprite. Jadi sprite-nya ini kita buat kotak yang nantinya bisa diinjak oleh si kucing. Nah, kita buat dulu kotaknya nih di sini. Warnanya samain dengan warna yang ada di platform bagian dasarnya yang ini, ungu. Warnanya, nggak bisa diambil ya. Oke. Kita buat agak beda aja deh. Platform yang di atas warnanya agak coklat. Kok warna coklat? Agak hijau aja deh. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti platformnya bentuknya jadi agak warna hijau seperti ini. Nah, mana platformnya? Di sini dia. Nah, kita buat pipih nih. Misalnya ini kita buat kecil. Set. Karena kan dia nanti model naikin nih. Jadi biar dia bisa melewati si lavanya. Jadi kita taruh di sini. Boleh kita taruh sini. Nah. Oke. Nah, ini pinggirannya kita buat juga warnanya jadi sama. Pakai hijau juga. Supaya nanti kita bisa sama semua nih. Atau nggak usah dikasih pinggiran. Kan ini bisa disetting nih. Coba. Kita cek outline-nya, ini pakai ini. Dia nggak ada pinggirannya. Jadi nanti dia hanya akan ada di dalam fill-nya aja. Kita fokus di bagian fill-nya. Kita coba kecilin lagi supaya enak set. Nah, dia. Jadi nanti bisa ada di atas platformnya ini. Jadi harapannya, ini misalnya kita buat platform 1. Platform 1. Oke. Dari platform 1 ini nanti kita akan coba kalau ini di running ketika si kucingnya ada di atas hijau ini, nah dia harus bisa nyangkut. Nah, tapi ini belum nyangkut. Tuh, masih dia tembus. Nah, sekarang caranya gimana? Sama kayak ini. Sama kayak yang warna merah. Cuman kita bisa ganti dengan menggunakan sprite, touch sprite. Nah, sekarang kira-kira, nah kita balik lagi ke code ini ya. Ke bagian kucingnya. Jadi dia kalau menyentuh warna hijau itu harus dia berhenti gravitinya. Kalau ini
Gravitinya dia menyentuh warna ungu kan? Nah, kita tambah sekarang. Warna ungu dan warna hijau. Harus berhenti gravitinya. Kita buat di sini. Yang warna yang turun gravitinya mana? Ini ya. Ini gravitinya ya. Tidak menyentuh warna ungu. Atau tidak menyentuh warna hijau. Nah, sekarang kita tambahkan di operatornya yang awalnya hanya tidak menyentuh warna ungu, kita buat jadi atau. Jadi ada pilihan. Kita masukkan sini. Kemudian ini kita duplicate, kita gandakan, kita masukkan sebelahnya. Jadi ini nanti ada dua warna. Warna ungu dan warna hijau. Kita ambil sini. Set. Nah, dia akan berhenti. Y-nya nggak akan turun lagi. Nah, sekarang ini kita coba tinggiin ya lompatannya supaya dia nyampe yang hijau. Misalnya ini 13 deh. Lompatannya. Nah, sekarang kita coba running gamenya. Ini dia. Ini kita buat satu-satu aja ya, biar nggak bingung asyamnya. Kita gandakan, kita taruh sini. Kemudian ini kita buang dulu. Kita buat jadi warna hijau. Ini dia. Coba cek. Kenapa dia ada di bawah terus? Kita naikkan dulu. Oke. Coba running. Set. Nah, udah sesuai nih ya. Kita turunkan. Coba lompat dulu. Oke. Nah, nanti harapannya kalau dia sampai ke yang warna hijau, dia harus berhenti di situ. Bentar. Oke, Mister sudah kembali. Apakah suara Mister masih kedengaran di sana, Asyam? Masih. Masih ya? Oke, sip. Jadi gimana caranya tadi? Kita ulangi lagi. Nah, sampai sini ya. Kalau yang ungu, kita udah siap nih. Kita udah siap yang ungu. Bentar, Mister pasin dulu. Oke. Nah, ini udah siap. Yang ungunya sekarang gimana biar dia yang di warna hijaunya. Nah, ini ada dua cara. Tadi kan Mister pakai yang warna ya. Sekarang kita coba pakai yang warna nama platformnya. Jadi ini kita stop. Kalau yang tadi ini menyentuh warna hijau, nah dia harusnya jadi gimana ya? Yang warna tadi udah kita pakai, sekarang mau kita pakai yang menyentuh si sprite-nya. Menyentuh platform 1. Jadi ketika dia menyentuh platform 1, maka gravitasinya jangan lagi ada, yaitu dia ini kan awalnya minus 5 ya. Minus 5. Kalau menyentuh itu berarti dia harusnya kita tambahkan jadi ubah Y sebesar plus 5. Nah, jadi 5. Nah, sekarang kita coba running. Apakah bisa ketika dia menyentuh ini? Jadi kalau ini taruh di atas ini, nah, dia udah seimbang. Nggak akan ada gravitasi. Jadi dia hanya sebagai perantara aja. Set. Nah, ini. Nah, jadi dia udah bisa ada di atas platform warna hijaunya. Tidak lagi turun meskipun dia kondisinya ada di selain di warna ungu. Kebayang ya? Jadi kalau ini tadi kita menggunakan warna tidak menyentuh warna hijau misalnya.
Nah, sekarang kita buat logic yang berbeda, pakai sprite yang tadi Mister sampaikan. Jadi ini kita bisa buat opsi, mau pakai warna kalau kita langsung gambar, atau kita bisa pakai yang platformnya. Nah, kalau yang pakai warna yang sama seperti ini logiknya, jadi kita sebutkan warnanya, kemudian kita buat ubah Y-nya sebesar berlawanan dari gravitasi. Kalau yang tadi ya, ini Mister coba contohkan lagi yang ini. Kita duplicate dulu. Jadi ini yang warna hijau, kita ganti. Nah, ini dia. Sekarang kita coba running. Nah, sama aja hasilnya. Dia bisa ada di atas. Mau pakai warna atau pakai yang menyentuh platform. Nah, sekarang kita coba yang opsi yang kedua ya, biar berbeda nih. Kita tercopot lagi, kita pakai yang menyentuh platform. Nah, sekarang pada saat dia menyentuh platform, dia harusnya kan bisa melompat lagi ya. Lihat, di sini saat ditekan tombol spasi dan menyentuh warna ungu yang pertama. Nah, kita buat lagi kondisi yang kedua. Ini Mister turunkan dulu dengan menggunakan atau. Ini Mister taruh di sini nanti untuk melengkapi ini. Satu lagi, atau ini aja kita copy biar nanti lebih kebayang. Kita copy, kita ambil yang bagian atasnya aja. Ini kita buang. Nah, ini kita ambil di bagian sini. Nah, jadi ada yang menyentuh warna ungu, satunya lagi yang menyentuh warna hijau juga. Dia bisa lompat. Kita buat di sini. Jadi warna hijau. Jadi nanti kalau dia menyentuh warna hijau dan dipencet spasi, maka dia juga bisa lompat. Nah, sekarang kalau kita running di sini, kita stop, kita running. Nah, bisa lompat juga. Bisa lompat juga untuk kondisi yang selanjutnya. Nah, lompat, tuh, lompat. Oke, kebayang ya? Jadi, kondisinya bisa melompat di atas yang warna hijau. Sampai sini kebayang, Asyam? Review materinya? Ini kita buat reviewnya yang cukup sederhana aja. Maaf Mister, suaranya kurang kedengeran. Suaranya kurang kedengeran? Bukan. Asyam mau ngomong kalau misalnya suara Asyam kurang kedengeran, maaf, lagi serak dikit. Oh iya ya, oke, siap. Nah, sekarang jadi kebayang ya, yang tadi Asyam buat tadi, untuk ngebuat di bagian platformnya itu kita bisa buat macam-macam dengan menggunakan warna boleh, dengan menggunakan sprite boleh. Jadi kita bisa buat beberapa hal. Nah, sekarang misalnya Mister mau buat dia nanti di bagian sini ada dua platform lagi yang nanti akan sampai ke bagian finish. Nah, ini Mister enak nih kalau udah kayak gini platformnya. Kalau kita setup dengan menggunakan sprite, kita tinggal gandain aja nih. Ini kita copy, kita duplicate. Jadilah platform yang kedua. Taruh di sini. Kemudian nanti kita duplicate lagi. Misalnya ada di sini. Kemudian ini ada di sini. Sama kayak yang tadi tuh. Jadi tuh platformnya itu sebenarnya kayak gini nih Asyam. Jadi dia ngeduplicate satu aja udah dapet, dia bisa seperti ini. Yang lainnya tinggal duplicate. Kemudian satunya lagi nanti ditaruh di sini sebagai finishnya. Misalnya. Buat di sini. Nah, nanti di sini baru kita buat kayak lorong atau pintu. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Ini bisa nggak dilewati nih? Kita taruh di sini. Nah, inisiasi awalnya kita coba ya. Kita lihat inisiasi awal belum ada nih. Kita copy dulu yang bagian ini, pergi ke-nya. Gandakan, kemudian kita taruh di sini. Jadi setiap nanti di running pertama kali, misalnya ditaruh sini ya, kemudian kita running pertama kali, itu akan posisinya berada di posisi awal sini. Jadi nanti dia bisa lompat-lompat ini. Nah, mana nih? Oh iya, ini tadi pakai platform ya. Nah, kalau pakai platform berarti kita nanti tinggal menyesuaikan platform 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, lebih efisien menggunakan yang warna.
Jadi lebih enak tuh. Jadi warnanya yang tadi ini pakai platform 1, sekarang kita coba tambahkan satu lagi code. Ini nggak akan Mister hapus, tapi kita gunakan warna supaya ketiga platform sisanya plus yang ini itu juga bisa dieksekusi dengan baik. Jika menyentuh warna hijau, nah, warna hijau, maka dia juga bisa ada di atasnya semuanya. Hap, nah, hap, hap. Nah, ini ya. Wah, dia nyangkut ya. Kalau yang tadi posisinya harus ada di platform, dia nyangkut ya. Nah, di sini juga dia bisa ada di platform, dia bisa menyangkut. Nah, ya, gimana tadi? Gimana nih? Oke, susah banget. Nah, up, up. Oke, bisa nyangkut kayak yang tadi. Jadi kita bisa buat dia nyangkut di dalam platformnya. Nah, nanti di sini kita buat semacam rumah atau pintu supaya dia bisa kembali atau next ke level berikutnya. Nah, misalnya kita buat dulu ya gambar sprite-nya. Kalau yang tadi pakai checkpoint, nah sekarang kita misalnya next level. Nah, kalau pakai checkpoint juga bisa, Mister. Bisa, nanti kita bisa setup. Jadi misalnya dari sini, kemudian dia berubah, misalnya berubah posisinya checkpointnya di sini, nanti di bagian goto-nya itu akan mengikuti posisinya. Itu bisa. Nah, sekarang kita coba dulu yang, kalau yang tadi kan udah Asyam coba di gamenya Asyam ya, yang pakai checkpoint. Sekarang kita berpindah level misalnya. Kita buat dulu di sini ada kotak misalnya. Kotak warnanya kita ganti agak coklat. Oke. Kemudian di dalamnya kita buat lagi kotak warna biru. Misalnya biru. Birunya biru muda ya. Oke, segini aja deh. Nah, kita buat lagi kotak lagi di dalam. Nah, sep. Nah, jadi ini nanti jadi rumahnya dia. Kayak semacam pintu untuk menuju ke portal berikutnya. Nah, ini misalnya kita buat size-nya nggak 100, tapi jadi 50. Kecilan nggak? Oke, agak kecilan. Kita buat jadi 70. Nah, pas lah, cukup. Nah, sekarang masuk di sini. Taruh di sini. Nah, jadi nanti si kucingnya ketika coba di running pertama kali, nah di running pertama kali, nanti ketika dia masuk sini, maka dia akan berubah backdropnya. Yang awalnya ini, misalnya kita buat ya, kita contohkan. Awalnya yang polos kita buat jadi mana gambar garden apa kayak tumbuh-tumbuhan semak itu gimana ya? Oh, susah kok belum ngelut ya. Blue sky. Nah, ini dia. Nanti akan berubah seperti ini. Jadi kondisinya warna hijau, tapi warnanya nggak kelihatan dong. Ulang. Pakai yang ini aja deh. Nah, yang ini aja biar kelihatan. Misalnya ya, ini misalnya aja. Ini kita hapus. Yang awalnya backdrop putih. Nah, sekarang jadi ini misalnya. Ya, nanti kita coba dulu. Yang pertama backdropnya seperti ini. Kemudian kita code ini. Nah, sekarang sama kayak tadi, kita menyentuh si sprite ini, maka kita akan berpindah tempat. Caranya sama dengan kondisi yang seperti yang di bagian platform. Jadi di platform ini menyentuh warna hijau, maka dia akan turun. Dia akan naik sebesar 5, jadi dia saling menghilangkan gravitasinya. Nah, sekarang kalau dia menyentuh ini, si pintu itu kita buat ya namanya goal. Kita akan pindah ke next stage-nya. Jadi di bagian kucingnya kita tambahkan lagi satu kondisi if lagi.
kita pakai yang gandakan ini, kemudian platformnya kita ganti goal. Kemudian pindah ke, kalau mau pindah ke backdrop berikutnya, kita mau pakai kode apa, Asyam? Kalau kita pindah ke bagian code berikutnya, kita pakai kode apa? Halo? Di bagian backdropnya, kita berpindah. Kita pakai yang apa nih? Halo Asyam, apakah semester kedengaran? Kedengaran. Nah, ya. Gimana yuk? Sama kayak tadi konsepnya. Gimana caranya? Pakai Sama kayak tadi, tapi agak ada yang beda. Apa tuh bedanya? Code untuk pindah ke backdrop. Kalau yang punya Asyam itu bukannya ganti platform, bukan ganti backdrop, tapi gambarnya lanjut terus. Ya, nah sekarang kita coba buat yang ganti backdrop. Nah, ini kan backdropnya. Bakalan kayak kasih lihat orang kita ada di mana loh. Nah, kalau ini kan bukan backdrop ya, kita orangnya itu kayak di spotlight lah. Iya. Nah, sekarang kalau kita buat coba lebih apa? Kalau ini kan tadi kan backdropnya berjalan nih. Nah, kita buat sederhana. Kita buat pindah backdrop. Menurut Asyam pakai kode yang gimana? Yang di Mister tadi. Kalau ini kan udah dibuat oleh Asyam. Nah, sekarang kita coba modifikasi sedikit apa yang sudah tadi Asyam pelajari dengan menggunakan yang tadi Mister contohkan. Kalau yang di bagian reviewnya. Pakai apa kalau mau pindah backdrop? Masih ingat codingannya? Pindah backdrop. Jadi awalnya backdrop ini, backdrop 1 jadi backdrop 2. Pakai ya. Ganti latar. Ganti latar. Oke, sip. Ganti latar ke yang Beach Rio ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Apakah berhasil nggak nih? Sekarang kita running gamenya. Oke. Kita ambil dari sini. Kenapa ini nyangkut? Nyangkut gamenya. Nah, iya. Udah bisa ya. Jadi intinya kita bisa membuat gamenya bentuknya bagaimanapun bentuk kita yang keinginan. Seperti yang tadi Asyam lihat, dia bisa ngerubah kondisi backdropnya berjalan. Artinya kalau dia kayak gitu, berarti kita udah bisa menggunakan variabel. Asyam udah bisa menggunakan variabel yang dia akan bergerak mengikuti pergerakan si sprite-nya. Nah, kalau ini semua variabelnya tetap, nggak ada yang berubah. Tapi ketika dia menyentuh si bagian pintunya, nah ini pintunya kita sentuh, maka dia akan berubah ke kondisi yang lain atau ke bagian backdrop yang lain. Sampai sini kebayang ya apa yang tadi Mister contohkan untuk perubahan backdrop, kontrol di bagian si kucingnya sampai menggunakan platformnya, lompatan-lompatan platformnya. Kebayang ya? Oke. Nah, sekarang kira-kira Asya mau lanjut ke pengerjaan yang sebelum-sebelumnya yang belum sempat kita kerjakan kemarin atau gimana? Ada latihan-latihan kemarin? Apakah udah selesai semua? Belum, Asyam lagi bingung ngomong apa ini kalau udah selesai. Kalau kita coba lihat di review yang sebelumnya, Asyam coba kembali ke course-nya. Yang belum kita kerjakan, yang belum diselesaikan oleh Asyam yang mana aja? Kita coba cek yuk. Coba kembali ke course-nya, ke project ke bagian online lesson-nya, di kursusnya. Yang di modul 4 pelajaran keempat udah selesai semua belum? Bisa cek ya. Yang pelajaran keempat, tuh pelajaran keempat belum nih.
Di bagian area koordinat, perulangan bersyarat, tuh masih ada beberapa yang belum kita selesaikan. Kita menyelesaikan yang itu aja. Karena review game Asyam udah oke nih. Tinggal kita mencoba untuk berlatih yang ke modul ketiga sama kedua ya, yang belum selesai ya. Coba dibuka dulu. Bisa buka yang ini? Yang sebelumnya? Apa Mister? Ini soalnya di sini ada kayak no connection, there may be a problem with video or audio. Jadi ya kedengarannya agak putus-putus dikit sih. Oh, agak putus-putus. Sebentar. Mister coba cek dulu. Jaringan Mister. Oke, udah aman. Kalau sekarang gimana? Suara Mister masih putus-putus? Udah lumayan. Oh, udah lumayan. Oke, udah kedengeran ya. Sekarang coba Asyam back ke bagian course-nya. Kita coba selesaikan course-course yang belum Asyam sempat dikerjakan. Sembari kita mengisi waktu kita. Ada 15 menit lagi. Nah, coba ke bagian yang pelajaran ke satu boleh, ke pelajaran yang kedua. Jangan yang susah. Aku mau coba. Yang belum sama sekali mana? Itu scratch area koordinat 1/8 yang nomor 11. Yang apa nih? Aku mau nyari yang bonus-bonus kayak menyiap. Oh, lapangan sepak bola nih. Coba lihat apa aja. Apa nih? Oh, yang kemarin ini. Yang apa ini? Yang menghancurkan gulma. Boleh, coba kita. Oke, coba. Ingat selalu batasnya ya. Kalau area koordinat kita selalu ngecek di bagian batas. Pastikan batas atas, bawah, kanan, kirinya jangan sampai. Oh, bisa ini kayaknya Asyam. Tahu Asyam harus gimana? Bayang ya. Bismillah aja lah. Ya, oke, coba. Ya, bismillah ya. Ya, boleh. Pastikan area X-nya melingkupi di bagian gulmanya. Jangan sampai kena ke X-nya punyanya si rumput. Minus 60. Nah, bayang. X-nya lebih besar daripada minus 70. Oke. Ah, sama aja. Oh. X. Udah bener tuh, tinggal batas yang sebelah kanannya nih. X-nya gimana? Yang sebelah kirinya udah pas. Iya nih, aku coba lihat. Set. Nah, kan udah dapat semua kan si gulmanya. Tinggal dibatasin. Semua, tapi jangan sampai kena juga yang hijau. Nah, itu kan hijaunya masih kena. Harus dibatasin. Atas, bawah, kanan, kiri. Karena dia bentuknya ada di kotak. Bentuk kotak.
Bentar, Asmi lagi mikir. Oke. Need help? Tapi nanti yang ini kena nih. Yang ini sama yang di bawah ini dua di jalan nih. Kalau udah Itulah kenapa harus menggunakan dua batas asyam, X dan Y. Nah, ini X dulu dibentuk. X-nya berarti lebih besar daripada minus 70 dan sebelah kanannya berarti X-nya X dulu. Kita selesaikan dulu satu persatu. Batasnya X itu lebih besar dari 170 sama X-nya itu harus lebih kecil dari itu udah benar. X lebih kecil dari lebih besar daripada minus 70 dan X lebih kecil dari berapa? Dari itu kan kalau dilihat gulmanya ada di 60 tuh. Kita lebihin aja dikit. 10 misalnya. Kalau kita lebihin 10 berarti 70. Berarti lebih kecil daripada 70. Nah, dapatlah itu X-nya nanti sebelah kanan kirinya. Coba. Nah, iya, yang di sebelah atas kan berarti tinggalan. Nah, coba lihat dulu. Apakah kita dapat yang kondisi gulmanya semuanya, tapi perlu kita batasin. Jangan sampai kena semua XY-nya. Nah, ini dapat. Gulmanya juga dapat. Nah, sekarang batasnya hati-hati. Sekarang kita perlu ngasih batas XY-nya. Y-nya sekarang kita kasih batas. Jangan sampai turun terlalu jauh. Nah, sekarang kita coba di bagian Y-nya. Kita buat jika yang kedua. Awalnya X-nya udah oke, sekarang jika yang kedua di bawahnya. Nah, kita kasih batas Y-nya. Y-nya berapa sampai berapa? Kalau menurut Asyam itu dari 70 lah. Ya, betul. Minus 70 sama 70 ya, sama. Itu X lebih besar daripada minus 70. Nah, minusnya mana tuh? Lebih besarnya. Nah, itu lebih kecil lah, Syam. Lebih besar. Oke. Sip. Sekarang kita kasih batas. Coba lihat, ini mau kayak gini siapa aja yang hancur? Coba. Kepencet ya? Harusnya dia yang ada di tengah-tengah. Itu hancur. Sama nanti di bagian bawahnya warna hijau itu juga hancur tuh. Karena kita belum batasin Y-nya. Kalau dari codingan yang masih membatasi nilai X-nya saja. Enggak. Itu enggak. Nah iya nih ya. Nah, cuman bagian dua atas kan? Nah, itulah gunanya yang tadi Y. Nah, sekarang coba yang Y-nya gimana? Mirip seperti yang atasnya. Pakai sama lebih besar sama lebih kecil juga supaya dia bisa melingkupi seluruh wilayah gulma. Yang minus 70 betul lebih kecil atau lebih besar? Yang akan banyak ada salah. Lebih besar karena kita akan coba menghancurkan gulmanya. Itu belum selesai tuh. Y-nya yang lebih kecil dari berapa? Kurang satu lagi. Coba lihat udah benar belum? Coba dulu. Tapi yang itu atas tetap kena.
Itu belum di... bentar, ini kan Y lebih besar daripada minus 70. Iya, tetap kena. Oke, kita coba cek dulu. Apa yang kekurangannya? Back dulu sebentar. Kita cek dulu. Nah, itu tetap, nah 2 itu tetap kena. Jadi supaya nggak kena kita harus apain ya? Jadi yang 4 ya bagian. Bintang. Bintang kedua. Yang atas tetap kena karena kita gunakan jika yang selain yang ada di atasnya. Supaya dia menjadi kotak lingkupnya, mulai dari atas juga kena batas, bawah juga kena batas. Ini yang di bagian Y lebih besar daripada minus 70 itu tidak dimasukkan ke dalam jika Asyam. Tapi masukkan langsung di bawah, di barisnya jika yang pertama. Gunakan lagi dan. Jadi dannya ada 3. Dan yang X, kemudian dan yang Y, satunya lagi X dan Y-nya. Jadi ambil Y-nya ditaruh di bagian atasnya jika yang sama, bukan jika yang berbeda. Kalau ini kan jikanya beda nih. Kalau jikanya beda, atasnya tetap kena karena nggak akan jadi pilihan. Pilihannya X atau pilihannya yang Y. Gimana? Mau kita bahas? Bingung nggak, Yam? Kebayang nggak dengan yang Mister sampaikan tadi? Ini tinggal ditambahkan dan kemudian Y lebih besar minus 70 dan Y lebih kecil daripada 70 itu dimasukkan ke syarat yang sama. Nah, itu ditambahkan di tempat jikanya yang sama, bukan jika yang berbeda. Nah, terus masukkan ke situ. Oke, sekarang coba di running. Jadi, semua batasnya itu akan dimasukkan ke dalam jikanya. Tuh, ada 4 sekarang kan. Nggak cuma 2. Yang atas sudah aman kan? Sekarang apa dicek pula? Yang bagian bawah kita cek apakah bisa dihancurkan atau enggak. Oke. Aman kan? Jadi kalau jikanya beda yang Asyam tadi lakuin, itu dia akan jadi pilihan X atau Y. Tapi kalau yang jikanya jadi 1 pakai dan, itu artinya semuanya harus masuk dalam kondisi yang Asyam berikan. Makanya tadi Mister bilang kan, kasih batasan X sama Y, tapi bukan di dalam jika yang berbeda, tapi jikanya yang sama. Kebayang? Ada yang mau ditanyain dulu? Bayang. Bayang? Oke, Yes. nice. Jadi kalau mau buat kayaknya udah selesai deh, bentar lagi. Iya, 2 menit cukup waktunya. lagi. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita selesai? Ada. Nggak ada. Jadi kalau kita mau sekali lagi, Mister mau coba review. Kalau kita mau buat yang kondisinya itu melingkupi keseluruhan, baik itu X atau Y, itu gunakan dan. Tapi untuk mempermudah, buat batasnya itu satu-satu. X dulu, dapat X, kita coba X-nya dapat semuanya, tinggal atasnya Y, baru kita buat sampingnya Y. Atau Y dulu, X dulu. Jadi boleh, jangan dicampur. Kalau dicampur pembacaannya akan makin sulit. Karena nanti dannya itu dari X ke Y langsung, nggak ada batas kanan kirinya atau atas bawahnya dulu. Nah, untuk proyeknya nanti jangan lupa di-share ke ini ya, ke community. Udah di-share belum tadi? Coba Mister lihat dulu. Apakah udah di-share sama Asyam? Yang di project gamenya tadi? Halo? Apakah punya Asyam tadi udah di-share?
Halo Asyam, apakah suara Mister kedengaran Mas Yan? Apa keputus-putus lagi? Tes tes. Nah, masuk. Halo Asyam. Ya, Mister. Hai. Itu gamenya. Gamenya udah di-share ke itu, ke community dan kelas? Belum kayaknya. Nah, coba di-share dulu. Jadi biar bisa dilihat juga sama teman-teman di teman-teman community lain. Lihat. Ke mana nih? Ke pelajaran online-nya project. Silahkan di-share dulu. Jadi nanti Mister bisa kelihatan. Oke, namanya? Nama apa? Nggak tahu. Apa? Stickman. Bingung. Stickman. Stickman Challenge. Atau Stickman Platform. Obi, oke. Oke, nice. Nah, nanti Mister mau coba lihat-lihat juga apa yang udah dikerjakan oleh Asyam. Oke, terima kasih Asyam. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti misalnya pas lagi Asyam mau coba-coba latihan lagi, kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk hubungi Mister ya. Pakai via Wapri atau pakai grup juga boleh. Oke, kalau gitu, karena nggak ada pertanyaan lagi dari Asyam, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Terima kasih sudah bergabung bersama Mister untuk mengerjakan project gamenya yang kedua, melengkapi atau finalisasi terkait dengan project gamenya. Nanti Mister akan coba cek project game yang sudah di-share oleh Asyam. Oke, terima kasih Asyam. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Asyam. Selamat malam. Bye-bye. Bye, Mister. Oke.